Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai makhluk yang berdosa, pastilah tentu akan dihantui oleh perasaan-perasaan takut akan dosa-dosanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, begitu juga yang terjadi dengan iblis laknatullah. Ia juga pernah merasakan galau dan merasakan ketakutan akan dosa-dosanya. Ia juga pernah merasakan dihantui akan perasaan takut yang mengiringi langkah dalam hidupnya, sehingga karena ketakutannya kemudian ia pun pernah mencoba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah iblis laknatullah yang pernah mencoba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Dikisahkan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi yang wafat pada tahun 373 Hijriah, di dalam kitabnya, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau mengkisahkan bahwa iblis laknatullah yang merupakan moyang bangsa jin yang memiliki nama asal Azazil, pernah mencoba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah ini tentu sangat menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi dikisahkan iblis laknatullah pernah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedangkan aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Allah. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku," kata iblis kepada Nabi Musa. Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira. Lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rabbi, iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia datang kepadaku untuk memohonkan kepada engkau bahwa ia akan bertaubat. Maka terimalah taubatnya," pinta Nabi Musa. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, dia tidak akan bertaubat." Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Rob, dia minta bertaubat."
Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku telah menerima permintaan, maka suruhlah ia untuk bersujud di kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah menerima perintah tersebut, kemudian Nabi Musa dengan sangat gembira menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Setelah mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya, bagaimana aku akan sujud kepadanya sesudah ia mati? Lalu iblis laknatullah berkata, wahai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal, yaitu pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. Yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, singkat kisah, keinginan iblis untuk bertobat akhirnya tidak terwujud, dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapa seluruh manusia itu. Semoga kita semua dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya, sehingga kita bisa selamat, berbahagia, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian dikisahkan juga bahwa Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya. Kalau ia mendapat kesempatan, setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat, dan marahnya ternyata tidak berhasil. Maka kemudian setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit yang besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang juga setan menakut-nakutinya dengan ular ketika ia sholat, hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya ketika sujud. Ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya, maka ia hanya menyingkirkannya dan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, saya sudah berusaha untuk mensesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Maka kini saya akan berteman saja denganmu. Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu berkata, saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Maka demikian pula sekarang, aku tidak sudi, aku tidak ingin bersahabat dengan. Lalu
Kemudian setan pun berkata, apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalmu? Ahli ibadah itu menjawab, aku telah mati sebelum mereka. Kemudian setan berkata, lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam? Tanya setan. Ahli ibadah itu berkata, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Iblis laknatullah menjawab, aku menyesatkan mereka dengan 3 hal, yaitu 1, bakhil atau kikir, yang kedua marah, dan yang ketiga mabuk. Manusia apabila bakhil, pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkan, sebab ia membangun, dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya pada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud, yang tidak pernah berhasil, dikarenakan akibat kemarahannya kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari segala tipu daya iblis dan setan serta keturunan-keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.